Oi, Tot. Di video ini gue punya Samsung Galaxy S5 dan ini bukan HP gue, ini HP temen gue, temennya temen sih. Jadi temen gue punya temen, ya pokoknya dia nggak kenal sama gue gitu. Jadi sebelum dijual sama dia, tapi gue udah minta izin sama dia. Gue videoin ya, jadi nanti lo bisa lihat hasil video ya gue gituin. Jadi ceritanya gini, ini handphone dulu waktu baru masuk itu harganya gila banget kan cuy. Harganya pokoknya di atas harga rata-rata handphone Android pada saat itu. Dan ini benar-benar booming banget pada saat booming di perkameraan handphone pada saat Samsung Galaxy S5 ini launch. Itu adalah kameranya cuy. Kameranya itu di atas rata-rata juga pikselnya lebih besar, tapi kita nggak bahas soal itu. Ini cuman sedikit nostalgia aja terhadap handphone ini, dan ini adalah salah satu handphone yang menurut gue paling compact dalam hal penggunaan ya. Kenapa? Pertama, handphone ini ya buat ciprat-cipratan masih oke lah ya, masih lewat lah ya. Kayak lu bales-bales chat sambil hujan-hujanan gitu kalau lu beli bekas di tahun ini. Dan harganya itu yang gila banget cuy. Ini bukan yang sane ya, bukan yang resmi. Itu harganya 500 ribuan ke bawah. Dan iya, gue sempat bingung sih. HP 500 ribuan, LCD-nya bening banget men. Dan apa ya, kalau buat LCD gitu enak cuy. Terus ini gue genggam nih, mungkin karena bahannya plastik semua ya, memang terkesan gak terlalu mewah gitu, kayak handphone ala-ala zaman sekarang yang kilat-kilat gitu. Yang kalau lo foto di WC umum gitu, di kaca gitu kan ada lambang lagi. Biasanya kalau gue lambang gak jelas kan. Jadi kalau lo foto di cermin gitu kayak mengkilat gitu handphone lo kan. Nah, cuman handphone ini nggak kayak gitu men. Tapi ada sisi baik ya. Kalau lo pakai berat nih handphone pada zamannya ya. Kalau sekarang mah mau dipakai berat buat apaan? Handphone ini nggak terasa panas men, karena pertama bahannya plastik. Ya, dimana plastik itu jauh banget dibandingkan kaca yang pengantar panasnya lebih kuat. Dan impactnya apa? Impactnya ini belum support wireless charging pada saat itu, dan memang ini handphone jadul. Bodi belakang casing itu ya gampang juga buat diganti kalau udah pecah, retak gitu, namanya juga plastik. Bukan apa ya? Retak itu biasanya karena sering dibuka-buka gitu kan. Dan gantinya juga gampang, lu bisa ganti baterai sendiri, bukan model tandem. Pokoknya ini compact banget lah, friendly banget untuk penggunaan. Untuk layar ini, untuk LCD-nya gila men, ini enak banget LCD-nya. Memang gak bohong sih, Samsung ngebuat varian premium mereka tuh bagus-bagus banget kan. Cuman permasalahannya handphone ini kalau dipakai di tahun ini, ya bisa apa sih? Lu bisa apa sih pakai handphone ini? Paling kayak cuman WhatsApp aja. Gue nyoba WhatsApp sih di handphone ini, gila cuy. Ini entah handphone gue yang gue pakai ini nge-lag parah atau gimana, gue nggak tahu. Cuman nggak enak WhatsApp di sini. Cuman layarnya itu cuy yang bikin handphone ini tuh gue betah pakai. Alhasil gue minjem kan handphone dia seharian gitu. Alhasil gue nyoba buat nonton video aja gitu kan sebelum tidur. Lo tau lah video apaan yang gue tonton sebelum tidur. Dan itu enak banget cuy di gelap-gelap. Biasanya kan gue kalau nonton bokep kan gitu, layar IPS screen gitu kan silau kan kalau ada background gelap gitu kan. Nah ini enak banget cuy sebelum tidur nonton bokep pakai handphone ini tuh, wah mata tuh nggak sakit ya. Background gelap itu benar-benar dark gitu. Jadi menurut gue handphone ini kalau buat multimedia ringan kayak denger musik, nonton video, nggak ada obat. Ini layarnya masih enak. Catatan ya, layarnya masih bawaan yang belum pernah diganti. Tapi dibalik keenakan layar itu ada minus, gampang shadow. Terus kalau retak harga lumayan, ya mungkin udah agak murah ya. Cuman harga LCD-nya nih 11-12 lah sama harga handphonenya cuy. Dan menurut gue, lo kalau beli handphone minus LCD di handphone ini, menurut gue sayang sih. Mendingan lo ambil yang second yang agak mulusan dikit. Harganya udah murah kok cuy. Yang non resmi tuh 500 ribuan, yang non sen itu di bawah 500 ribuan tergantung sih. Dan untuk speaker ya, speaker handphone ini enggak sama sekali. Kalau boleh dibanding dengan iPhone 5 atau 5S pada zamannya, gue lebih pilih iPhone 5S untuk hasil speaker ya. Ini gila sih, cempreng parah sih suaranya. Entah karena speaker buzzer yang kecil atau gimana, intinya nonton video tuh enak pakai handphone ini tuh. Nonton video enaknya pakai handset cuy, serius. Pakai handset tuh enak banget. Jadi layarnya bening, suaranya padat pakai handset. Tapi kalau lu nggak pakai handset, cuman enak di layar aja, buat dengerin suaranya, suara videonya tuh nggak enak.
Sekarang kita ngomongin soal perkameraan nih. Dulu saingannya iPhone 5s kan, dan iPhone 5s, iPhone 6, dan menurut gue kalau dibandingin ya beda-beda tipis lah sama handphone tersebut. Tapi yang gua suka dari handphone ini adalah dia hasil gambarnya jauh lebih besar cuy, jauh banget lebih besar dibandingkan iPhone 5s atau iPhone 6 pada saat itu. Dan apa ya, untuk hasil videonya kalau boleh dibilang sih tergantung lu sukanya di mana. Biasanya hasil video itu handphone kalau nggak terlalu hangat, terlalu pucat ya, antara itulah. Kalau buat ketajaman lah mirip-mirip sih menurut gue. Terus yang gue suka nih, yang kayak gue bilang tadi, ini lu bisa lihat hasil fotonya nih, gila banget sih. Lu dengan duit 400 ribu, 500 ribuan, ya tergantung kondisi handphone ya, lu dapetin hasil kamera yang gila kayak gini cuy. Menurut gue ini masih goks banget sih dengan harga segitu ya. Dengan harga segitu lu dapetin hasil kamera yang mumpuni banget. Dan menurut gue itu kepake banget buat daily driver lo, buat untuk urusan kamera ya. Maksud gue kalau buat daily driver penggunaan handphone full gitu, kayaknya enggak banget sih ini handphone. Cuman kalau buat lu kayak orangnya tuh kayak introvert banget, kayak lu nggak butuh WhatsApp, lu nggak butuh nonton bokep kayak gua gitu, nggak butuh koneksi internet, lu cuman butuh foto-foto gitu, menurut gue handphone ini masih bisa sih diandalin. Cuman kayak apa ya, kayak lu tuh kerja kemana-mana bener-bener megang handphone, terus lu bener-bener ngerjain kerjaan lu tuh di handphone ini nggak bisa sih diandalin, karena ini terlalu nge-lag parah sih menurut gue, dan gampang baterainya juga udah mulai menurun. Tapi balik lagi nih, kalau soal layar, ini lu bisa lihat nih cuy. Dan ini hasil rekaman si LG lagi, si Samsung yang ini cuy. Ini wah gila sih. Lu dengan duit segitu udah dapet yang salah satunya menurut gue ini the best sih menurut gue ya. Emang nggak salah sih ketika Samsung nge-launching handphone baru itu suka banget disangkut pautkan di versusin sama iPhone sama Apple kegigit. Dan menurut gue emang nggak bohong sih, emang harga itu nggak bohong. Dulu waktu launching kan ini handphone mahal banget cuy. Dan sekarang mungkin setelah nonton video ini coba lu lihat-lihat di iklan, itu harganya sekitar 400 ribu, bahkan ada yang jual 300, 400, 500, ya tergantung kondisi dan situasi, di mana lu jual, di mana lu beli, siapa yang jual. Kemarin ada yang komen di video gue, clickbait lo bang, mana mungkin harga LG Q6 harganya 600 ribu, 500 ribuan. Ya mungkin lu coba deh, lu fokus apa yang gue kasih tahu. Gue tuh nge-review handphone yang gue bilang murah itu, gue kasih tahu kan handphone gue ini belakangnya lecet parah, terus kondisinya gue beli batangan. Ya kalau lu cari full set mulus ya harganya ya beda dong sama gue. Kenapa gue kalau nge-review itu neken di harga termurah dan gue tawar lagi ya, karena bisa jadi gambaran ini loh handphone jadul harganya segini loh, harganya sekitar segini loh. Bukan berarti handphone yang dijual itu harganya sesuai sama yang gue videoin, enggak cuy, karena ya suka-suka orang lah, orang mau jual 1 juta kayak orang mau jual berapa kayak, ya itu hak mereka kan. Cuman semua tergantung kondisi di mana lo beli dan siapa yang ngejual, ya itu aja sih. Kita balik lagi fokus ke handphonenya. Terus apalagi yang bisa gue kasih lihat ke lu ya, gue selama pakai handphone ini sih nggak bisa berbuat banyak ya. Cuman yang bisa paling gue tonjolin itu kayak gue nonton video, dengerin musik. Ini the best pakai handphone ini, karena gue ibaratnya gini cuy, gue punya handphone utama gitu, dan gue nggak mau kerjaan gue tuh terganggu sama file-file sampah kayak video-video bokep yang biasa gue tonton. Itu mau nggak mau gue beli handphone lagi kan buat mengatasi itu. Cuman kayak gue beli Android yang 1 jutaan yang baru, itu layarnya nggak bakal dapet sebagus ini cuy. Ini AMOLED men. Dan ya gue serius, gue nggak bohong, gue nggak dibayar atau apapun itu. Ini layar enak banget. Jadi lu punya handphone utama, terus lu punya handphone ini buat file-file kayak foto video, ini enak banget layarnya, sumpah gue nggak bohong. Cuman yang kayak tadi gue bilang, handphone ini gak bisa banget diandalin buat kerja keras ya. Gue selalu nekenin di video gue, makanya gue selalu bilang berulang-ulang, meskipun kadang orang suka salah kaprah, suka nanya lagi. Ada yang suka bilang ngejelek-jelekin, gue ngejelek-jelekin produk. Cuy gini, gue tuh gak peduli itu produk bagus atau enggak. Kalau memang di saat gue pakai gue bilang gak nyaman, ya gue gak nyaman. Makanya gue gak terlalu peduli sih. Gue di dalam, ya ntar gue kalau bilang gak enak nanti gue sangkanya jelek-jelekin. Gue nggak terlalu peduli itu men. Bagi gue apa yang gue rasain ya itu yang harus gue ungkapin ke lu. Apa gunanya sih video review gitu kalau yang diungkapin itu bohong. Ya mungkin setiap barang, setiap orang yang gunain
sama-sama handphone yang sama atau jenis yang sama, ya pasti berbeda lah experience-nya. Jadi mungkin itu aja video yang bisa gue sampein di Samsung Galaxy S5 yang saat ini. Tapi menurut gue handphone ini masih worth banget buat kayak lu nonton video ringan. Cuman kalau buat kerjaan berat gitu udah enggak deh. Menurut gue enggak. Ini handphone udah mulai lemot cuy, serius.